Ini adalah prosesi pembongkaran sebuah makam palsu yang dibaalawikan, diduga adalah makam Syekh Maulana yang berada di Gunung Wilis, tepatnya Desa Kondak, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, teman-teman ya. Ini para LSM dari PWI dan PWLSI bergabung jadi satu untuk melakukan pembongkaran agar generasi penerus bangsa tidak tersesat dan tidak menyesatkan tentang informasi makam ini, teman-teman ya. Dan juga ada penjelasan dari budayawan, seorang tokoh yang bernama Pak Toto, akan dijelaskan semua tentang pembongkaran ini. Sepatah dua kata tentang apa yang disebut dengan pembohongan publik ya. Jadi bisa kita lihat tadi pembongkarannya secara bersama-sama dari PWLSI Madiun, dan kemudian ini adalah sebagai runtutan atau rentetan daripada sejarah daripada kehabiban palsu yang ada di Mbodak ya, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi perlu saya jelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan mengunjungi makam yang dibaalawikan bernama Syekh Maulana di lereng Gunung Wilis, dan yang akhirnya makam ini telah dibongkar oleh beberapa pelurus sejarah agar tidak tersesat generasi penerus bangsa ini. Dan makam ini akhirnya benar-benar dibongkar oleh beberapa perkumpulan seorang yang peduli dengan sejarah bangsa ini, teman-teman ya, agar tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan ya. Kita lihat ini adalah makam Syekh Maulana yang dibaalawikan. Ternyata ini adalah bukan makam seorang habib, namun ini makam seorang leluhur bangsa ini, teman-teman ya. Nah, di depan kita ini ada dua makam ya. Dan yang satu makam ini yang bertuliskan Syekh Maulana yang sangat panjang, yang dulu dianggap ini adalah makam dari seorang habaib. Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata makam ini adalah bukan makam habaib, sehingga warga membongkarnya dan kita ikuti prosesi pembongkaran itu, teman-teman. Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah wa sallahi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah Yasin Habibillah wa sallallahu bismillah
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Tawasalna Bismillah Bila hati Rasulillah Wa kulli mujahidillah Bi alil badri ya Allah Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah Kalau pas apa Bing? Gede wae lho. Gede wae. Wis gede kadhe dijual kan saged. Kuburannya ngetan karo ngulon ya. Orang ngalor karo ngidul. Saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan ya, berkaitan dengan pembongkaran makam-makam palsu yang lagi marak, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jabar, dan sebagainya. Jadi ini perlu kita kritisi, agar supaya umat-umat Islam yang sampai saat ini banyak mengkutuskan tentang habaib-habaib, maka oleh karena itu saya akan menjelaskan sepatah dua kata tentang apa yang disebut dengan pembohongan publik ya. Jadi bisa kita lihat tadi pembongkarannya secara bersama-sama dari PWLSI Madiun, dan kemudian ini adalah sebagai runtutan atau rentetan daripada sejarah daripada kehabiban palsu yang ada di Mbodak ya, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi perlu saya jelaskan tentang pelurusan sejarah ini, bahwa daerah Gunung Wilis itu mulai zaman dulu, zamannya Kerajaan Kediri maupun Kerajaan Singosari Mojopahit, itu sudah ditempati para Brahmana. Para Brahmana Siwa Buddha, para Brahmana dari orang-orang Jawa asli, itu banyak yang bermukim di daerah Gunung Wilis. Jadi perlu diketahui juga bahwa di Gunung Wilis ini adalah banyak sekali situs-situs sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah kerajaan, terutama kerajaan gelang-gelang pada zaman ada di Dolopo, dan kemudian diteruskan Kediri, Singosari sampai Majapahit. Dan ini memang perlu agar supaya saudara-saudara sekalian ini tidak gampang tertipu dengan adanya makam-makam palsu yang ada di daerah sekitar Madiun. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan pembongkaran makam Habib-Habib ini, agar supaya orang-orang di daerah Madiun ini dapat tercerahkan, tidak serta-merta langsung percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh para Habib-Habib itu.
Jadi sejarahnya memang itu daerah situs daripada Brahmana-Brahmana yang dulunya pernah bertapa, mengasingkan diri di Gunung Wilis, terutama daerah Bodak. Sedangkan daerah Bodak itu sendiri memang banyak sekali ya, dari pelarian-pelarian kerajaan Mojopahit pada zaman itu yang sengaja mengamankan dirinya di Gunung Wilis. Sampai pada hari ini juga di Gunung Wilis ini masih banyak situs-situs yang masih belum tersentuh. Dan ini memang dimanfaatkan oleh para habaib-habaib itu agar supaya apa yang kita percayai dengan sejarah situs ini sudah diserobot, bahkan ini sudah dibuat makam yang kemudian dipatok dengan nama Habib ya, Habib Abdullah Habib siapa ini ya. Jadi ini adalah sebagai pelurusan sejarah agar supaya saudara-saudara dan rekan-rekan ini tidak tertipu begitu saja dengan adanya makam-makam palsu yang lagi marak sekarang ini dibongkar. Jadi itu dulu memang daerah Bodak ini dulu memang daerah sejarah, terutama ada berkaitan dengan empu-empu keris ya. Empu-empu keris dulu banyak sekali menempa di daerah Gunung Wilis, terutama di daerah Bodak dan sekitarnya. Karena di situ banyak sekali pohon-pohon nogosari yang saya hitung masih banyak ya, kurang lebih 11 pohon nogosari, dan itu dulu memang untuk kerangka keris. Dan saya meyakini bahwa di daerah ini dulu adalah tempat penempaan dan tempat untuk mempasopati, tempat untuk mengisi daya kekuatan energi-energi keris yang ada di daerah Bodak. Jadi sebagian orang saya tanya di daerah itu kenapa disebut daerah Bodak, karena Bodak itu berasal dari kata abot-abote nggawa badan wadak. Lah ini ya, oleh karena Gunung Wilis itu sampai kepada puncak yang disebut puncak Manyutan itu tidak serta merta orang bisa mencapai di sana, akan tetapi memang sangat berat sekali medannya ya. Jadi ini sudah bagus dan saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh PWLSI dari Kota Madiun untuk memporak-porandakan makam-makam palsu agar supaya tidak menjadikan suatu balak ya, malapetaka bagi umat-umat selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.